Uh, Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Kita hari ini melanjutkan materi kemarin. Sebelumnya kita membahas mengenai basic dari matlogging ya. Dan ini adalah bagian dari pekerjaan di matlogging, yaitu cutting description, yang mana nantinya bisa digunakan dalam menentukan atau menganalisa suatu reservoir apakah kualitasnya baik atau enggak ya. Tolong di mute dulu aja semua, masih ada suara yang masuk. Silakan nanti jika ada pertanyaan langsung on the fly aja, langsung tanya silakan, atau dipotong saja nggak apa-apa. Jadi untuk outline-nya sendiri kita akan sedikit membahas mengenai pengertian dari cutting, kemudian ada lag depth dan lag time, masuk ke pembahasan inti yaitu cutting description. Di minggu depan kita akan membahas mengenai gas flow and oil flow analysis ya. Jadi kehadiran dari reservoir yang berisi gas dan oil itu akan terlihat ya dari data cutting dan juga gas yang dibawa oleh cutting tersebut ya. Baru kita masuk ke konklusinya. Jadi yang hari ini kita hanya 1, 2, dan 3 ya. Oke, drill cutting atau circuit bore merupakan hasil pecahan dari bit ya. Jadi berupa solid material solid yang dikeluarkan atau dibawa ke atas, ke surface oleh media drilling mat. Jadi salah satu fungsi dari lumpur pemboran ini adalah mengangkat cutting kan ya. Jadi lumpur bor atau mat, drilling mat ini dipompakan melalui pipa pemboran. Kalian udah sangat familiar dengan ini ya. Masuk ke nozzle, keluar di nozzle, kemudian nanti akan mengangkat cutting yang diproduksi dari bit yang ada di bawah ya. Jadi drilling cutting ini atau serbuk bor tadi akan dibawa oleh si lumpur ke permukaan ya. Dan juga nanti akan ada kandungan gas di dalam cutting tersebut yang akan juga terbaca oleh gas sensor yang dipasang oleh matlogging company-nya ya. Dan juga jika ada oil spill atau kehadiran dari minyak ya pada cutting itu juga akan bisa dilihat nantinya ya. Jadi ilustrasinya seperti ini akan bit tadi karena menggerus batuan ya, terutama yang PDC akan memproduksi solid material yang berupa cutting-cutting ini yang diangkat oleh lumpur pemboran. Simpel aja ya. Jadi cutting ini biasa kita ambil di cell shaker ya. Kalian juga sudah lihat kemarin di sistem pemboran ya. Ini tadi ya, siklus dari lumpur pemboran, dari mat pump, dari rig ya. Kemudian di set line, masuk ke standpipe, rotating hose turun, masuk ke galley, ke string, ke drill pipe ya. Sampai menuju ke bitnya, di situ ada nozzle-nya, keluar di anulusnya. Dan di anulus ini dia akan membawa cutting yang, ininya hilang. Nah, ini. Membawa cutting yang diproduksi di bawah ya. Kemudian nanti akan keluar ke surface, masuk ke return line atau di flow line ya. Dan turun ke cell shaker. Di sini kita ambil dari si cuttingnya tadi ya. Sebelum nanti lumpur pemboran tadi juga dipisahkan dari solid-solid material melalui desilter ini, desilter, descender, degasser. Ini contoh untuk cell shakernya yang ada di offshore. Bentuknya seperti ini. Kalau kita perbesar ya, ini adalah cutting yang diproduksi ya, atau yang diambil untuk dianalisa. Biasa di sini ada box atau papannya untuk mengambil cutting tersebut dari depth tertentu ke depth berikutnya ya. Jadi setelah kita ambil cuttingnya harusnya kita bersihkan supaya nanti data cutting yang terkoleksi atau terkumpul di sini udah merupakan satu interval depth tertentu ya.
nanti kita ada pembahasannya. Kemudian kemarin kita juga udah membahas ya, ada yang namanya data real time ya, jadi seperti ROP, kemudian wait on bit, RPM itu adalah data-data yang real time yang langsung terbaca sesuai dengan yang di-apply ya. Kemudian ada lag time ya, jadi datanya menunggu ya, ada jeda waktu menunggu data tersebut sampai ke permukaan seperti data cutting dan data gas ya. Nah ini karena dia diproduksinya di bawah dan terlalu sensitif ini ya, diproduksi di bawah dan butuh waktu untuk dia sampai ke permukaan, makanya ada jeda waktu atau biasa kita sebut dengan lag time ya. Jadi lag time ini adalah waktu yang dibutuhkan cutting tersebut untuk mencapai ke permukaan ya. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh atau yang bisa jadi parameter untuk perhitungan berapa waktu yang dibutuhkan tersebut ya, ada drill pipe ya. Jadi ukuran DP-nya baik inner diameter maupun outer diameter, panjang drill pipe-nya nanti ada berapa yang terpasang di situ. Kemudian biasanya tidak hanya di string, tidak hanya aja drill pipe, ada juga drill collar ya, yang punya nih ID yang lebih kecil juga biasanya. Itu juga harus kita perhitungkan. Kemudian casing, karena bisa jadi sudah terpasang, section sebelumnya sudah terpasang casing atau selubung, sehingga kita hitung juga ID casing dan panjang casing. Diameter lubangnya sesuai dengan ukuran bitnya ya, dan juga total dari kedalaman yang sudah dibor. Dari sisi pompa juga kita lihat juga ya, panjang stroke, efisiensi pompa, dan juga diameter mat pumpnya ya. Nantinya kita hitung dan kita bisa dapatkan berapa waktu yang dibutuhkan dari cutting tersebut diproduksi sampai terangkat sampai ke permukaan. Bagi yang butuh perhitungannya nih, biasanya saya beri di mata kuliah lain ya, seperti peralatan pemboran atau pemboran. Nah ini bisa japri saya, nanti akan saya share juga. Tapi di sini cuma saya kasih sekilas mengenai lag time ini sendiri ya. Dan juga yang terpenting berapa stroke per menit atau kecepatan pemumpaan yang digunakan pada saat memumpahkan aliran lumpur tersebut ya, atau mensirkulasi di dalam lubangnya. Setiap ada perubahan dari salah satu data atau parameter ini akan berubah juga lag time-nya ya. Dari lag time tadi ya kita akan menghitung atau mendapatkan cutting tersebut berasal dari depth berapa ya, atau biasa kita sebut dengan lag depth. Tidak seperti LWD yang terbaca di sensornya adalah depth yang sebenarnya ya, yang sesuai dengan depth yang ada di lubang tersebut ya. Jadi kalau misalnya sensor LWD misalnya Gamare berada di posisi 1000 feet ya, data yang terbaca itu adalah data yang memang di kedalaman 1000 feet ya. Beda dengan data cutting ini, misalnya dia udah ngebor di 1000 feet, dia maju lagi ke 1010, 1020, 1030, mungkin baru 1050 feet misalnya. Cutting tersebut baru naik ke permukaan, baru bisa kita lihat apa tadi yang ada di kedalaman 1000 feet tersebut ya. Nah ini kita juga perlu memperhatikan ya, apakah lag time kita itu perhitungannya udah tepat atau belum. Atau biasa kita sebut dengan lag time check ya. Ini bisa kita lakukan dengan beberapa metode. Yang pertama bisa kita drop atau kita masukkan karbit ya, kalsium karbit atau CaC2, yang nantinya dia akan memproduksi gas asetilin ya, gas asetilin. Nanti gas asetilin ini yang diproduksi atau yang dihasilkan dari adanya karbit yang kita masukkan ke dalam drill string, dia masuk dalam string, keluar di anulus, keluar di nozzle. Biasanya pas ketika dia keluar di nozzle juga akan ada perbedaan pressure ya, karena ada tergantung seberapa besar si pecahan dari si karbit tadi. Lalu dia akan sampai ke permukaan, dan ketika dia melewati gas sensor akan terbaca gas peak pada sensor kromatografnya. Kromatograf gas akan terbaca peak atau gas yang tinggi, yang mana nanti kita kalkulasi
perhitungan lag time-nya udah sesuai dengan aktual yang keluarnya atau tidak ya. Atau bisa juga menggunakan beras ya, atau rice lag. Jadi ini yang metode yang paling murah karena ya walaupun buang-buang beras, tapi karena beras sendiri dia mudah diidentifikasi, kita masukkan beras ke dalam sama melalui string, nanti dia keluar nyampe ke permukaan, kita sesuaikan apakah lag time yang terhitung tadi udah sesuai atau belum ya. Atau dengan ketika kita mengebor biasanya ada proses pembersihan lubang bor ya, dengan high vis atau high dense ya, lumpur yang lebih viscous, yang lebih kental atau lumpur yang lebih berat, ini biasa kita pompakan periodically setiap tergantung program ya, bisa setiap 2 stand, bisa setiap 4 stand, 5 stand, tergantung juga dari deviasi dari lubangnya, karena semakin deviated lubang akan susah untuk benar-benar membuat lubang tersebut bersih ya, terutama di anulusnya, karena pasti akan tertinggal cutting yang berada di bagian low set dari lubang tersebut. Nah, ini perlu kita pompakan lumpur-lumpur ini tadi, lumpur yang lebih viskos, yang lebih kental ataupun yang lebih berat, sehingga ini nanti akan membantu mengangkat sisa-sisa cutting yang tidak bisa terangkat ketika lumpur tersebut disirkulasi ya. Jadi ini bantuan yang di luar dari sirkulasi lumpur untuk membantu mengangkat cutting, sisa-sisa cutting terutama ya. Jangan sampai cutting-cutting tadi menumpuk di bagian low set dari lubang misalnya, ini akan memberikan masalah baru ya ketika kalian mencabut string tersebut ya, biasanya akan ada masalah seperti stuck atau nyangkut ya. Nah, yang lain kita juga bisa mengcompare ya data cutting tersebut melalui gasnya misalnya ya. Gasnya ini udah sesuai dengan data LWD atau enggak ya. Jadi ada gas dari coal atau gas dari reservoir, kita lihat peak gasnya. Saya kasih mana untuk kondisi. Nah, ini dia spotlight. Nah, ini dia. Misalnya di sini ada data LWD, ada data reservoir ya yang berisi gas. Kita bisa lihat dari adanya resistivity yang tinggi. Kalian juga udah belajar ya mengenai adanya crossover neutron density yang relatif besar. Ini mengindikasikan reservoir yang berisi gas, dan ternyata dari data pembacaan sensor gasnya juga sama ya peaknya ya, peak dari gas pada reservoir tersebut dengan peak pada resistivity-nya sama nih. Nah, ini berarti tidak ada masalah dengan perhitungan perhitungan lag time yang ada yang sudah di-apply sekarang ya. Tapi ketika ada perubahan, misalnya posisi peak gasnya ini lebih tinggi atau lebih rendah, nah ini bisa kita adjust ya dengan menambahkan faktor lain ya seperti caving ya. Berarti lubang ketika dianya berbeda, misalnya dia lebih atas ya, berarti aktual lubangnya bisa jadi dia lebih besar daripada yang kalian masuk atau kalian apply ya. Misalnya mengebor 8,5, kalian apply dengan adanya caving, misalnya jadi kalian faktorkan caving ada sedikit pembesaran 0,5 inci atau 0,2 inci, itu bisa kita mainkan ya. Atau bisa jadi penyempitan atau pengecilan lubang ya, kita mainkan juga. Yang penting posisi dari antara peak gas dari data cutting dengan peak dari resistivity-nya udah sesuai, itu udah oke banget ya. Ketika ada LWD, kalau tidak ada LWD ya kita bisa menggunakan yang keempat tadi ya. Yang sebelum-sebelumnya ini tadi. Banyak ya, kalian bisa apply yang lain juga. Apapun benda yang bisa mudah kalian identifikasi ketika kalian masukkan ke dalam lubang, itu bisa jadi tambahan untuk pengecekan si lag time ini sendiri tadi ya. Atau bisa juga ketika kalian ketika sedang lagi pipe connection ya, koneksi pipa, itu harus mati pompa. Biasanya juga akan terlihat ya ketika ada pipa ya, sirkulasi lumpur yang sedang di stop, dia harusnya tidak ada pembacaan data apa-apa karena tidak ada pemompaan di situ. Tapi ketika
dia mulai lagi akan berubah. Nah, ini posisi pipe connection-nya apakah sudah sesuai dengan aktualnya atau tidak ya. Oke, ini ada contoh misalnya ada kedalaman cutting ini diambil secara periodik ya atau per interval ya. Nah, jadi tergantung dengan kebutuhan. Ada yang diambil per 10 meter ya. Atau ketika dianya zonanya sudah masuk ke production zone bisa diambil per 5 meter atau per 30 feet, per 10 feet tergantung ya. Bahkan jika dibutuhkan kita bisa mengambil spot sampel ya. Jadi kapanpun ada gas naik atau sesuatu yang menarik ya. Itu bisa kita ambil spot sampel tidak mengikuti interval cutting yang sudah ada. Ini contohnya ada interval cutting per 10 meter misalnya. Di kedalaman 990 meter, dia mengambil, kemudian ngambil lagi berarti di 1000 meter ya, MMDRT. Nah, berarti cutting tersebut merupakan representatif dari kedalaman. Jika kita ngambil di 1000, berarti itu merupakan gabungan cutting dari kedalaman 990 sampai kedalaman 1000 ya. Yang isinya ya nanti tergantung dari formasinya ya. Nah, jadi kalau seperti ini kondisinya ya harusnya ada 50% dari claystone atau shale dan juga 50% dari sandstone ya. Jadi di sini kalau kita lihat kan perbandingannya hampir 50-50 antara sand dengan yang shale. Jadi cutting yang kita ambil di kedalaman 1000 harusnya terdiri dari 50% sandstone dan 50% dari shale ya. Saya ganti dulu. Ini tadi. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah urutan dalam mendistribusi cutting ya. Biasanya kita awali dengan jenis batuannya apa ya, rock type-nya. Apakah dia sand, apakah dia shale, claystone, siltstone ya, limestone, coal, kita tulis duluan di awal. Kemudian kita lanjutkan dengan warna ya, color maupun juga range warna ketika ada tidak hanya ada satu warna di situ kita bikin ya, mana yang lebih dominan kita sebutin duluan ya. Kemudian juga kekerasan, fracture dan texture, termasuk adanya break ya, atau pecahan. Kemudian ukuran butir, kita bikin range ya ketika dianya ada tidak hanya satu ukuran butir ya. Misalnya batu pasirnya dari fine to coarse ya, atau fine to medium kita tulis ya. Dan kita sebutkan mana yang dominan. Kemudian sorting atau pemilahan ya. Jadi ini berhubungan dengan ukuran butir tadi, apakah variasi dari ukuran butir tadi banyak ya, dari halus paling mungkin sangat halus ke sangat kasar, itu sangat jelek berarti pemilihan butirnya atau sortasinya ya. Tapi ketika ukurannya mulai seragam, itu berarti sortasinya berjalan baik ya, pemilihan butirnya. Kemudian ada angularity and roundness, jadi penyudutan dan pembudaran ya, maupun derajat pembudarannya. Adanya matriks atau ukuran butir batuan yang lebih kecil biasanya berukuran clay dan silt ya. Kemudian proses sementasi, apakah berjalan di situ, apakah ada sementasi yang terlihat di cutting tersebut ya. Ada batuan mineral-mineral aksesoris dan fosil juga kita tulis ketika itu jumlahnya atau presentasenya lebih dari 5%, kita bisa tulis juga. Kemudian juga efektif visual porosity, ketika kita bisa melihat porositas, ataupun kita bisa menggunakan data-data yang ada ya, seperti kecepatan dalam pemborannya seperti apa, kemudian kekerasannya itu akan mencerminkan dari si
porositas pada reservoir tersebut ya, atau batuan tersebut atau cutting tersebut. Yang terakhir, kehadiran dari hidrokarbon ya. Kita akan bahas itu di minggu depan ya. Itu juga akan terlihat dari data cutting kalian ya. Jadi ini kita buat dalam urutan. Jadi supaya ketika kita bekerja di company-company yang berbeda, tampilan dari distribusi cutting itu tidak jauh berbeda ya. Jadi akan sangat mudah atau friendly user juga, user friendly untuk digunakan ya. Ini yang digunakan di total waktu itu ya, di total INP, dan juga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan lain ya. Nanti akan ada pembahasan mana-mana yang bisa mencerminkan kualitas dari reservoir dari distribusi cuttingnya. Yang pertama tadi rock name ya, kita ada beberapa, ada 6 ini, ada 6 basic kategori dari batuan ya. Yang termasuk batuan silika itu ada siltstone, sandstone maupun chert ya. Argillaceous, ada shale, claystone, marl atau napal, karbonat ya, dolomit, limestone, chalk, batuan-batuan evaporate ya, anhydrite, gypsum. Ini yang lain-lain, batuan-batuan basement ya, ataupun batuan beku, ada basalt, granit ya, dan juga batuan-batuan organik ya. Ini yang seperti coal, lignite ya, ataupun bitumen atau coal yang di medium range ya. Jadi sebenarnya kalian juga biasanya nama-nama dari batuan tadi bisa kalian tulis lengkap ataupun bisa disingkat ya. Ini ada singkatannya ya. Dan ini juga umum digunakan di industri migas. Jadi dengan ada SH atau CLST, orang udah tahu ini berarti claystone, sandstone, SST ini yang udah common atau biasa digunakan nih. Kemudian kalau mau lebih detail lagi, sebenarnya kita bisa membuat ini ya, membuat modifikasi dari nama tersebut ketika presentasenya mempengaruhi penamaannya. Ini lebih ke geologi sebenarnya. Tapi di industri, di industri migas, mereka tidak mau ribet ya. Ini untuk yang khusus yang untuk orang-orang subsurface department, geologist team, mereka suka membuat nama-nama yang seperti ini, sandy claystone, argillaceous sandstone, silty sandstone misalnya, argillaceous siltstone ya, tergantung dari persentase batuan yang ada di situ ya. Tapi aktualnya di industri mereka hanya tulis sand, shale atau claystone dan juga siltstone ya. Jadi tidak ribet seperti ini. Tapi kalau mau dibuat lebih detail sebenarnya harusnya seperti ini ya. Ketika ada 20% clay, misalnya 80% sand ya, kita bisa sebut dia argillaceous sandstone dan seterusnya ya. Kalian lulusan sarjana nanti teknik perminyakan tetap akan melakukan ini ya ketika kalian bekerja di mud logging ya. Jadi tidak hanya orang geologi yang melakukan distribusi cutting, tapi ketika kalian masuk ke dunia kerja menjadi mud logging engineer ya, atau mud logger ya, kalian juga harus atau diwajibkan bisa mendistribusi cutting ini tadi ya, sebelum nanti disupervisi juga oleh well site geologist yang ada di lapangan. Jadi ya mulai-mulai dibiasakan juga, siapa tahu kalian nanti jodohnya bekerja sebagai mud logger misalnya, atau di mud logging company. Ini untuk presentase dari cutting itu sendiri ya, ini lebih ke nanti ke pengalaman, walaupun mungkin banyak beda mata kan, punya beda analisa juga, tapi paling enggak kita udah bisa melihat dari gambar yang ini ya, ketika misalnya kita mau menganalisa yang batuan berwarna hitam ini ya. Kalau kita lihat di dalam satu tray-nya hanya ada sedikit sekali, mungkin kita bisa katakan itu 5% atau trace ya. Ketika dia mulai banyak kita jumpai ya, kita ikutin presentasenya mengikuti gambar ini ya.
berapa persen kemungkinan yang batuan yang mau kita analisa tadi. Misalnya di yang hitam ini misalnya sandstone misalnya. Oh, dianya ada 60% dari total di cutting tersebut atau 70% ya, nanti sebenarnya akan mempengaruhi penamaan dari cuttingnya itu sendiri ya. Ataupun kita mau menganalisa mineral-mineral aksesorisnya ya, misalnya di sini ada mineral pirit, mineral glauconit, mineral chert ya. Kita lihat berapa persen kandungan mineral tersebut ya. Kemudian color atau warna dari si cutting tersebut. Ini warna ini mencerminkan dari mineral pembentuk batuan ya. Jadi kalau misalnya warnanya seragam, nah ini mineralnya kemungkinan juga tidak banyak variasinya ya. Misalnya batu pasir nih, warnanya relatively light gray misalnya, sedikit abu-abu terang ya. Nah ini dominan abu-abu terang maksud saya, kemungkinan ya mineral pembentuknya itu juga tidak banyak ya, kecuali kalau warnanya beraneka ragam nih, ada warna coklat ya, misalnya ada dark gray, ada abu-abu gelap, abu-abu terang ya, ataupun ada warna merah hati ya, warna-warna chert ya. Nah ini mencerminkan kalau batuan tersebut. Yang di kanan atas itu Bapak Dewa itu. Halo, kepecet ya. Mencerminkan kalau cutting tersebut atau batuan tersebut terbentuk dari beberapa jenis mineral ya. Ini juga akan mempengaruhi kualitas dari reservoir juga, nanti akan saya jabarkan di belakang. Warna sendiri bisa kita lihat di color chart, jadi ada bukunya. Untuk lebih gampang bisa kita ambil salah satu cuttingnya, kita taruh di gambar warna color chart tersebut, kita sesuaikan ya, mana yang lebih sesuai dengan warna cuttingnya ya, itu bisa kita lakukan. Ini contohnya ya, kita sesuaikan lebih cocok dengan warna yang mana pada buku tersebut ya, atau color chart tersebut ya. Misalnya yang ini cuttingnya, oh dia cenderung cocok dengan yang dark yellowish brown ini, jadi kita bisa masukkan warna dominannya misalnya predominantly dark yellowish brown ya. Jika ada warna-warna yang lain misalnya occasionally ya, ada beberapa warna yang pale yellowish brown, kita bisa masukkan juga ya, tergantung dari kondisi di cutting tersebut ya. Kemudian kekerasan ya. Jadi ini ada beberapa parameter yang dipakai dalam kekerasan ya, dari loose misalnya, ini partikel yang loose atau unconsolidated ini yang seperti kalau kalian lihat pasir pantai ya, yang tidak terikat satu butiran mineral dengan butiran yang lain, yaitu tipikal untuk yang loose atau materialnya masih lepas-lepas ya. Berarti di sini kalau dia loose atau materialnya masih lepas ya, proses penyemanan tidak terjadi dengan baik ya. Dan ini sebenarnya yang dicari ya, yang punya nilai porositas tinggi adalah batuan reservoir yang kandungan semennya sedikit ya, atau proses penyemenannya tidak berlangsung dengan baik ya. Belum berlangsung bahkan ya. Karena semen sendiri tadi posisinya adalah mengisi di antara pori-pori atau rongga-rongga antar butir batuan ya. Dengan hadirnya semen ya otomatis mengurangi porositas. Jadi kalau yang dapat reservoir nih, kalian punya reservoir target di kedalaman 1000 feet misalnya. Ternyata pas cuttingnya keluar, wah material batu pasirnya masih loose ini, masih lepas-lepas. Nah, mencerminkan kalau kualitasnya ya relatif lebih bagus ya. Kemudian ada variabel ya, bisa dihancurkan dengan sedikit tekanan ya. Jadi kalian tekan sedikit dia hancur, itu termasuk dalam variabel. Soft ini yang masuk di batuan-batuan clay ini, yang plastik, foam. Ini bisa kalian coba juga ketika dia tidak bisa dipecahkan dengan tangan, ada namanya knife blade ya. Jadi kayak seperti ada stick yang dari metal, nanti kita bisa pakai untuk menusuk-nusuk atau mentunyuk-tunyuk si cutting tadi ya. Kita coba hancurkan dengan alat bantu tersebut.
apakah dia mudah dihancurkan ataupun susah ya. Bahkan juga bisa kita scratch ya, kita gesek, kita gores dengan material tersebut karena dianya tajam, apakah dia tergores atau enggak. Ketika dia bisa jadi dia tidak tergores sama sekali ya, bisa kita katakan dia yang very hard ya, atau tidak bisa digores dengan knife blade tadi. Biasanya ini adalah batuan silika yang alami ya. Jadi silika ini punya kekerasan 7, SiO2 ini punya kekerasan 7, sedangkan knife blade tadi kekerasannya sekitar 5,5 sampai 6. Jadi emang kita tidak bisa memotong kaca dengan pisau kan. Dan juga ada yang brittle ya, yang sebenarnya kalau kita lihat dia seperti keras, tapi begitu kita kasih tekanan sedikit ya, ternyata gampang hancur nih. Ini tipikal yang batu-batu bara ya, yang relatif masih muda sampai medium ya. Tapi ketika dia sudah sampai ke antrasit mungkin akan lebih, atau kalorinya sudah tinggi, akan lebih susah dipecahkan. Jadi kita tulis bagaimana kekerasan dari cutting tersebut seperti apa ya. Misalnya memang variasi ada beberapa yang keras, tapi beberapa firm ya. Bisa kita firm to hard atau firm to moderately hard boleh. Atau kita balik lebih dominannya mana yang hard ya, hard to firm ya boleh juga. Tergantung aktual dari cuttingnya. Kemudian masuk ke tekstur, fracture, and break ya. Jadi ada blocky misalnya bentuknya blocky-blocky, kotak-kotak, subblocky, angular, kokoidal, platy atau memipih ya, melembar-lembar, splinteri, terputar. Nah ini yang splinteri ini yang ciri khusus ketika kita ngebor di zona-zona yang punya pressure lebih tinggi dari hydrostatic pressure ya. Jadi ini pernah kita bahas juga kan mengenai sloughing cell. Sloughing cell ini ketika terbentuk karena adanya overpressure ya, yang mana tekanan dari selnya sendiri, tekanan dari formasinya sendiri lebih besar daripada tekanan dari lubang bor yang dihasilkan dari lumpur tadi ya. Misalnya lumpurnya menggunakan 10 ppg, ternyata pressure-nya 11 ppg ya. Nanti dia akan terkupas sendiri dan membentuk seperti terputar atau splinter ya. Ini kalau banyak kalian jumpai di cell shaker ya, harus segera dilaporkan ya, supaya bisa diambil action, misalnya menaikkan berat lumpur pemboran ya, karena itu salah satu indikasi kalau lumpur kita kurang berat untuk menahan tekanan dari dalam formasi. Sampai sini masih aman, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini saya kasih introduction-nya juga, karena yang hanya beberapa dari ini yang kita pakai untuk bisa menjustify atau mengklasifikasi apakah reservoir itu bagus atau tidak pada beberapa parameter yang ini ya. Kemudian grain size ya, atau ukuran butir kita juga bisa pakai ya. Ada namanya grain size comparator. Jadi tidak perlu diukur ya sebenarnya ini berapa ukuran butiran dari mineral pada cutting kalian misalnya, atau batu pasir kalian itu mineral-mineralnya berapa ukurannya, tidak perlu pakai penggaris atau jadi ada namanya grain size comparator. Kalian bisa pakai, taruh di bawah mikroskop langsung, atau kalian pegang tangan kiri memegang grain size comparatornya, tangan kanannya memegang cutting ya. Kira-kira lebih cocok dia berukuran very coarse atau fine ya, atau misalnya dia halus ya, kalian bisa juga tambahkan air ya, kalian taruh di gelas misalnya, kalian taruh di sebagian dari cutting tersebut, kalian kasih air, kalian kalian ayak-ayak atau kalian digoyang-goyang, diremas-remas ya. Ada nggak sisa butiran ya? Kalau misalnya ada sisa butir yang masih kerasa, itu berarti masih
masuk ke siltstone ya, atau lanau. Tapi ketika sudah tidak ada kerasa butiran sama sekali, berarti masuknya ke clay ya, atau clay stone. Ini yang tadi saya bilang ada komparator butir. Kalian bisa pegang tangan kiri di sini, tangan kanan di cuttingnya, atau kalian langsung bandingkan di bawah mikroskop juga sangat terlihat jelas nanti ya. Apakah ukurannya masuk di fine, medium, atau coarse, atau very fine, atau very coarse ya, atau silty bahkan ya. Bahkan di sini juga ada yang berukuran lebih besar ya, kerikil. Ini sortasi atau pemilihan butir ya, berhubungan dengan variasi dari ukuran butir yang ada pada cutting tersebut ya. Ketika ukurannya seragam ya, bisa jadi dia kita katakan very well sorted ya, karena kalau kita lihat sini relatively tidak terlalu banyak variasi perbedaan ukuran. Tapi ketika dia sudah banyak, ada yang ukuran sangat besar ya, berukuran kerikil misalnya, bukan lebih dari 2 mm ya, tapi ada yang berukuran kecil, yang halus-halus, pasir halus, bahkan sampai lanau. Nah ini yang ciri-ciri yang very poorly sorted ya, tidak terpilah dengan baik atau tidak tersortasi dengan baik. Ini salah satu parameter juga yang dipakai untuk menentukan kualitas suatu reservoir ya. Karena berhubungan dengan sedimentasi dari reservoir tersebut ya. Kematangan dari batuan reservoirnya juga. Nanti ada pembahasan di belakang juga. Tapi dengan kita mencantumkan sortasi, ketika kita melihat cutting ini, kita nggak ngikut menganalisa. Tapi kita baca deskripsinya dari matlogger ataupun well-site geologist yang ada di lapangan, kita lihat, oh sortasinya very well sorted nih. Wah, ini udah indikasi bagus kalau reservoirnya kualitasnya juga bagus ya, dibandingkan kalau dari deskripsinya aja very poorly sorted ya, udah bisa menerka-nerka nih kualitas reservoirnya tidak terlalu bagus, atau bahkan bisa bilang jelek ya secara kualitasnya ya, sifat fisiknya terutama. Salah satu untuk parameter yang bisa kita pakai untuk menentukan jenis sortasinya atau pemilihan butir, kita lihat variasi dari litologinya ya. Biasanya untuk batuan-batuan yang dominan berukuran fine itu very well sorted ya, yang berukuran halus berarti dia udah tertransport jauh dari asalnya, sudah mengalami pencucian yang baik selama perjalanan dia tertransport ya batuan tersebut, sehingga endingnya dia menghasilkan batuan yang dominan berukuran halus misalnya. Tapi ketika dia variasinya udah mulai ada dari lebih dominan medium to coarse misalnya, ini yang very well sorted. Tapi ketika variasinya mulai banyak ya, jadi ada medium, coarse, very coarse-nya udah berimbang, ini yang moderately. Tapi ketika sudah hadir semua ya, yang dari very fine hadir sampai very coarse hadir, nah ini yang contoh-contoh yang poorly sorted ya. Ini bisa kita lihat juga untuk membantu kita menganalisa bagaimana sortasi dari cutting tersebut ya. Kemudian penyudutan atau pembundaran ya. Jadi kita lihat bentuk dari si butir mineral tadi ya. Bagaimana, apakah dia well rounded ataupun rounded ya, sub-rounded, subangular, angular. Jadi pembundaran ini akan mencerminkan sama tadi ya, proses sedimentasi yang berlangsung pada batuan tersebut ya. Dengan dia semakin bundar, otomatis proses sedimentasinya udah lebih baik dibandingkan yang menyudut ya. Menyudut ini biasanya belum jauh tertransport dari sumbernya, tapi kalau sudah membulat biasanya sudah lebih jauh, dan nanti akan berpengaruh lagi dengan si porositasnya ya. Dengan butiran-butiran yang lebih membundar, itu akan memiliki atau membentuk porositas yang lebih tinggi dibandingkan butiran-butiran batuan banyak sudutnya ya. Tolong di-mute lagi yang kepencet.
Ini contohnya ya yang well rounded ya. Kita lihat tidak ada sudut-sudut pada cutting tersebut ya. Rounded, subrounded, bahkan dia sudah terlalu banyak sudut-sudutnya yang terbentuk, berarti dia angular atau menyudut ya. Kemudian sphericity, derajat pembundarannya atau pembulatannya ya, kita lihat juga bagaimana, apakah dia high sphericity sangat tinggi derajat pembulatannya, medium atau low sphericity ya. Tergantung dia bagaimana ya, apakah dia baik dianya yang angular ataupun yang rounded. Ketika seperti ini ya, kita bisa bedakan dia high sphericity atau low sphericity ya, gimana derajat pembulatannya ya. Bisa kita masukkan juga ya sebagai salah satu parameter dalam deskripsi cutting. Kemudian matriks dan semen ya, ini yang matriks sendiri yang batuan yang berukuran butir yang lebih halus ya dari pasir, biasanya silt dan clay ya, lanau dan lempung. Apakah dia banyak ya, ataupun bahkan tidak ada ya, tergantung kita lihat. Kalaupun ada, kita cantumkan matriksnya seperti apa, misalnya argillaceous matrix ya, dia lebih dominan dari clay, kita tulis ya. Ataupun adanya semen ya, semen sendiri bisa dari semen silika, semen kalsit ya, semen dolomit, tergantung dari, atau karbonat ya. Jadi dengan kehadiran semen seperti yang saya bilang tadi, otomatis akan menurunkan kualitas reservoir tersebut karena porositasnya pasti akan berkurang dibandingkan dengan tidak adanya semen pada batuan tersebut ya. Jadi semen sendiri biasanya terbentuk chemically ya. Jadi setelah pengendapan, penyemenan itu biasanya akan terjadi ya. Untuk matrix sendiri ini lebih ke mechanically karena berpengaruh dengan kecepatan arus transportasi dari batuan tersebut ya, ketika dia tersedimentasi ya, atau pemilihan butirnya juga tidak berlangsung baik ya. Jadi lebih ke mechanically. Tapi untuk yang semen tadi biasanya after deposit ya, setelah terendapkan, ada proses lanjut atau penyemenan yang terjadi di lingkungan pengendapan batuan tersebut ya. Jadi contoh untuk yang kehadiran clay sebagai matriks pada batu pasir ini ya. Dan kita juga bisa masukkan presentasenya seperti apa, apakah dia common, abundant, atau trace ya, atau rare, tergantung dari presentase matriksnya tadi. Ini sama dengan hadirnya matriks dan semen, otomatis akan mengisi rongga-rongga antar pori-pori yang harusnya itu bisa terisi oleh hidrokarbon, tapi karena hadirnya matriks dan semen tadi, otomatis akan menurunkan nilai porositas pada batuan tersebut ya. Ini sama semen kita bisa identifikasi salah satunya dengan HCl misalnya ya, dengan asam klorida. Ketika dia ada semennya karbonat ya, dia akan memberikan reaksi atau biasa kita sebut dengan mengejos ya, ada reaksi antara larutan HCl dengan batuan yang kita tetesi HCl tersebut ya. Dolomit dan limestone akan terlihat ya dari reaksinya itu sendiri. Kemudian aksesori mineral ya, mineral tambahan ya. Ketika kita menjumpai mineral-mineral yang tidak umum ya, kita masukkan ya. Dan berapa persentase dari mineral tersebut ya. Ada beberapa mineral yang bisa jadi mineral-mineral aksesoris ya. Seperti pirit. Saya beberapa kali juga menemukan pirit ya pada cutting. Nah, ini dengan hadirnya pirit sendiri biasanya akan berpengaruh pada pembacaan data loggingnya nih. Kebetulan kemarin dengan LWD saya lihat di situ ada pirit, ternyata pada pembacaan data loggingnya terjadi spike di kurva resistivity ya. Jadi
pirit ada elemen besinya Fe-nya, yang mana dengan adanya Fe pada pirit ini akan membuat batuan tersebut menjadi konduktif karena dia bisa mengantarkan listrik kan. Ketika dia presentasenya banyak ya pada batuan, otomatis akan menurunkan nilai resistivitas pada batuan tersebut. Bayangkan kalau ini terdapat pada reservoir kalian ya. Reservoir kalian harusnya isinya gas, harusnya tinggi, tiba-tiba kok data resistivity-nya ngaco nih, naik turun, naik turun, naik turun. Bisa jadi bukan karena lognya atau karena toolnya yang rusak, tapi karena kehadiran mineral-mineral seperti ini pada batuan tersebut ya, atau reservoir kalian ya. Jadi perlu dicantumkan, bisa jadi ini jawaban akan pertanyaan yang timbul ketika memiliki data log yang tidak umum atau rusak misalnya. Adanya pirit, ya. Mineral-mineral kalsit ya, dolomit, ini contoh-contohnya untuk yang mineral aksesoris ya, siderit, glaukonit. Nah ini glaukonit juga mineral pengecoh ya, saya katakan pengecoh karena dia merupakan komposisinya merupakan mika dan felsik ya, mika dan felsik ya, felsik atau besi. Dari kandungan mikanya sendiri kalian udah belajar di mineral mika itu ada unsur K atau potasium sehingga akan meninggikan nilai gamare nih. Gamare pada glaukonit ini yang terbaca di hasil analisa lab itu sekitar 78,3. Bayangin kalau batu pasir kalian terisi oleh mayoritas mineral glaukonit ya, otomatis gamma pada batu pasir tersebut akan tinggi. Yang harusnya reservoir kalian gamma-nya rendah ya karena batu pasir, tapi kok tinggi ya, bisa jadi karena ada pengaruh hadirnya mineral glaukonit di reservoirnya ya. Ini kita harus masukkan ya berapa presentase kehadiran glaukonit ini yang warna hijau-hijau ini. Atau ketika disayat akan lebih jelas terlihat ya. Selain hadirnya mika tadi atau komposisinya selain mika, dia juga ada felsiknya atau Fe-nya. Ini mempengaruhi nilai porositas ya, resistivitas ya, sama seperti si pirit tadi ya. Dengan hadirnya glaukonit akan menurunkan nilai resistivity ya. Jadi untuk daerah-daerah yang batuan reservoirnya memiliki kandungan glaukonit yang melimpah, terutama ini daerah-daerah yang lingkungan pengendapannya di dekat dengan laut dalam ya, otomatis reservoirnya ya jangan expect reservoir yang bagus ini data loggingnya ya, bisa jadi reservoirnya gambarnya tinggi, kemudian resistivitasnya rendah atau low resistivity reservoir ya. Jadi kita harus apply metode yang berbeda untuk kondisi yang seperti ini, untuk reservoir-reservoir yang punya kandungan glaukonit melimpah ya. Ini banyak dijumpai di daerah Sumatera ya, termasuk di Jambi. Ini mineral-mineral klorid ya, ortoklas dan sebagainya, plagioklas. Jadi kehadiran mineral ini kita cantumkan juga ketika kalian bisa mengidentifikasi, siapa tahu dia berpengaruh kepada si pembacaan data lognya ya, atau data logging ya. Atau dengan banyaknya hadirnya mineral-mineral ini mencerminkan juga kalau derajat sedimentasinya juga masih rendah ya. Pemilihannya juga tidak terjalin baik ya. Dengan banyaknya variasi mineral, otomatis juga kualitas reservoirnya juga tidak akan bagus ya. Dibandingkan dia punya satu jenis mineral yang sama, misalnya batu pasir kuarsa atau kuarsit atau kuarsius ya, 90% kuarsa semua, wah, itu udah tercuci baik ya, proses sedimentasinya, otomatis sifat fisiknya dari reservoir tersebut ya bagus ya, minimal porositasnya juga akan bagus ya. Tinggal tergantung apakah hidrokarbon tertransfer ke reservoir tersebut ya, termigrasi ke reservoir tersebut atau tidak dari source rock-nya. Ini juga ada beberapa salah satu
common aksesori mineral yang sering dijumpai ya, chert ya, atau batu rijang. Dia juga gampang diidentifikasi, bisa warna merah ataupun warna orange pucat ya. Dan biasanya dia terpecahnya agak besar dibandingkan dengan mineral-mineral kuarsa pada batu pasir ya. Ini dapat mudah dengan diidentifikasi karena punya kekerasan 7 seperti yang saya bilang tadi, termasuk mineral silika, tidak akan bisa kalian gores dengan pisau ya, atau stick yang dari metal tadi ya. Berikutnya, ketika kalian bisa mengidentifikasi porositas pada cuttingnya atau pada reservoir pada cuttingnya, itu akan sangat bagus dan membantu ya. Kalian cantumkan apakah visual porosity-nya dia baik, sedang, atau jelek ya. Kalian bisa masukkan. Atau kalian bisa memakai data yang ada yang lain ya. Misalnya dia tidak tersemen dengan baik ya, poorly cemented sandstone ya, atau materialnya unconsolidated tadi ya, terdiri dari loose quartz grain ya, ini otomatis semennya jelek ya, porositasnya akan bagus ya, berarti good porosity atau very good porosity ya. Jadi kita menggunakan clue-clue yang ada ya, termasuk harusnya ketika ngebor di zona di kedalaman tersebut, misalnya kedalaman 3.000 meter, harusnya ROP-nya tidak terlalu kencang atau lambat sekali sudah ya. Tapi ketika menembus zona reservoir ini, tiba-tiba ROP-nya jumping lebih cepat dari pengeboran di shale, otomatis bisa kita pakai atau kita bisa asumsikan reservoir tersebut poorly cemented ya, atau bisa jadi kita masuk ke zona yang under compaction ya, atau zona overpressure yang terjadi karena adanya gagal kompak pada batuan tersebut ya. Otomatis reservoir tersebut porositasnya akan lebih tinggi ya, karena tidak tersemenkan dengan baik ya, tidak terkompakkan dengan baik. Fosil ya, fosil juga kadang bisa kita lihat ya atau kita jumpai di cutting ya. Kalian tulis saja kalau kalian bisa mengidentifikasi, terutama pada zona-zona yang dekat dengan laut dangkal misalnya, atau kalian dealing dengan lingkungan pengendapan laut dangkal yang banyak limestone-nya, banyak reef-nya ya, akan mudah menjumpai fosil atau cangkang-cangkang dari fosil ya. Ada gastropod dan sebagainya ya, pelisipoda. Jadi kalian tulis saja kalau kalian bisa mengidentifikasi. Kalau kalian nggak bisa mengidentifikasi ya, sementara kalian tulis shell fragment, misalnya fragmen-fragmen dari cangkang ya, silakan ya. Jadi perlu pemahaman mendalam lagi mengenai paleontologi ya, untuk yang fosil ini sendiri ya, dan biasa dilakukan oleh geologis ya. Jadi kalau kalian belum bisa ya tidak disalahkan. Gastropod yang keong-keong yang di pinggir laut itu termasuk yang gastropoda ya. Kalau kalian menemukan seperti itu ya tulis saja ya, ada fosil gastropod boleh. Kemudian juga untuk coal ya, coal sendiri umumnya sih kita tidak terlalu membedakan ya, apakah dia termasuk lignite, subbituminous atau bituminous sampai ke antrasit ya, semua yang kita sebut dengan coal, tapi di deskripsinya bisa kita tambahin ya, akan berbeda antara yang lignite dengan antrasit bahkan ya, yang kontras ya. Tapi untuk penamaan di deskripsinya biasa kita jadikan satu ya, kita sebut aja dia coal ya, atau batu bara. Ini contoh untuk deskripsi cutting. Ini ada cutting yang saya ambil ya, dan saya foto di bawah mikroskop. Ini ada contohnya yang batu pasir ya.
Seperti yang saya bilang tadi, kita lihat warna dominannya seperti apa, very light gray to medium gray misalnya. Ada beberapa yang berwarna olive gray, occasionally berwarna olive gray. Ada yang berwarna putih pucat ya. Mineral-mineralnya transparan dan translucent misalnya. Untuk kekerasannya, dominannya loose atau lepas-lepas sampai ke friable ya. Kemudian tekstur subblocky to blocky ya. Ukuran butirnya fine to very fine, ini ukuran butirnya sangat halus. Kalau kalian lihat ini yang besar-besarnya sebenarnya ini pecahan dari batu pasirnya, yang kita lihat adalah mineralnya yang ada di batu pasir yang pecahan cutting ini tadi ya. Di mana high sphericity, kemudian moderate to well sorted ya, dominannya kuarsa ya, abundant of quartz. Ada beberapa trace dari material carbonaceous ya, seperti pecahan-pecahan dari coal. Kemudian visual porosity-nya dia relatively sedang ya. Kemudian matriksnya argillaceous, ada beberapa matriks yang dari clay yang bisa diidentifikasi ya. Dia tidak kalkarius atau tidak tersemenkan, tidak ada semen kalkariusnya, dan juga tidak ada kehadiran dari oil di batuan tersebut ya. Di cutting yang berikutnya agak berbeda karena ada kehadiran oil di cutting ini ya. Nanti kita belajar di minggu depan. Kita analisa di bawah sinar UV, sinar fluorescence, terlihat ya pada cutting kedalaman 6212 sampai 6280 misalnya ini ada sekitar show pada 20-30% dari sandnya ya. Jadi di sekitar 20-30% dari sand-sand yang ini itu terdapat kehadiran dari oil ya. Ini bisa kita diskusi, nanti kita akan belajar di minggu depan ya, bagaimana cara mengidentifikasi oil di data cutting atau di sampel cutting kalian ya. Kemudian shale, shale ini tidak terlalu banyak yang menarik ya, jadi diskusinya tidak sepanjang ketika kalian mendiskusi sand ya. Sand ini yang perlu kita lebih detailkan karena memang konvensional hidrokarbon masih banyak berasal dari sand ya. Kecuali sel kalian menarik karena kalian dealing dengan lingkungan yang banyak kandungan sel oil dan sel gas ya, bisa kalian tambahkan ya. Misalnya di sel kalian ada oil show-nya misalnya ya, harus ditambahkan juga. Maupun juga contoh yang untuk coal misalnya. Nah, ini yang penutupnya ya, bagaimana kita menggunakan data cutting ini, informasi dari data cutting ini untuk kita hubungkan dengan kualitas dari suatu reservoir ya. Jadi kita tadi udah belajar cara mendistribusi dari cuttingnya, tapi dari beberapa parameter distribusi tadi itu bisa menggambarkan kualitas dari reservoir di cutting tersebut ya. Jadi gimana kualitasnya ya. Yang pertama tadi rock type udah jelas ya. Kalau dianya sand ya otomatis ada kemungkinan dia reservoir ya. Kalau dia sudah shale, udah coal misalnya, atau limestone yang sangat dense, sangat keras misalnya ya, udah kurang baik ini. Kemudian color range ya, range dari warna ya, variasi dari warna tadi seperti yang sudah saya jabarkan ya, mencerminkan dari kehadiran mineral pembentuk batuan tersebut ya. Semakin banyak variasi mineralnya, semakin dia tidak mature, tidak dewasa ya, atau biasanya dia punya porositas yang rendah ya. Otherwise atau sebaliknya, ketika mineralnya itu sedikit yang sebagai pembentuk batu pasir tersebut ya, misalnya dia abundant atau melimpah ya, kuarsanya melimpah lebih dari 90% ya, berarti kualitasnya akan lebih bagus ya, the better quality of the reservoir. Kemudian kekerasan nih, kekerasan berhubungan dengan derajat penyemainan ya. Dengan dianya tidak keras, otomatis reservoirnya akan memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan cutting yang keras ya. Jadi the more the cement content ya, the smaller the porosity ya. Semakin banyak
kandungan semen ya semakin kecil juga nilai porositasnya, karena semen berada atau mengisi dari rongga-rongga atau pori-pori dari batuan ya. Jadi sudah ada matriksnya, tambah lagi ada semennya, tambah kecil lagi juga porositasnya ya. Kemudian sortasi dan ukuran butir ya. Jadi semakin sedikit variasi ukuran butir ya, sortasinya semakin bagus ya, otomatis kualitas reservoirnya semakin bagus ya. Jadi semakin seragam, the more uniform the grain size, ukuran butirnya semakin seragam ya, the better quality of the reservoir ya. Yang terakhir angularity versus roundness ya. Apakah dianya menyudut atau membundar ya, semakin membundar ya otomatis akan memberikan reservoir yang dengan nilai porositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang butiran-baturannya angular ya. Yang lain juga bisa dipakai ya dengan tadi ya, kehadiran mineral aksesoris ya, itu juga menurunkan nilai porositas. Ini berhubungan dengan color range juga tadi, semakin sedikit variasi dari warna, semakin sedikit juga berarti variasi dari mineral ya, semakin bagus reservoirnya. Jadi dengan adanya ini ya, kalian membaca distribusi dari satu cutting ya, kalian kerja di kantor misalnya, baca distribusi, kalian lihat ini warna variasi warnanya seperti apa, warnanya banyak betul ditulis ternyata ya, ada light gray to dark gray, terus brownish gray, apa semuanya ditulis ya. Wah ini mineralnya banyak nih, otomatis ya kurang bagus. Terus kekerasannya moderate hard to hard atau very hard, wah udah 2 parameter yang bikin pesimis nih. Tambah lagi sortasinya buruk ya, wah sudahlah, ini berarti kualitas dari reservoirnya sudah tidak bisa mencerminkan itu adalah kualitas yang bagus ya. Tinggal seberapa besar volume dari reservoir tersebut, dan kemungkinan besar ya bisa jadi kita harus memfragnya ya untuk meningkatkan permeabilitas dari batuan tersebut ya. Walaupun ya kualitasnya tidak bagus, bisa jadi karena pelamparannya luas dan itu masih ekonomik untuk diproduksi ya, silakan. Tapi dari beberapa deskripsi tadi, secara langsung bisa mencerminkan ya seberapa bagus kualitas dari reservoirnya. Makanya kemarin tidak hanya dari data logging ya untuk mengetahui seberapa bagus kualitas dari reservoir, tapi dari data cutting ini yang barang yang terlihat ya, barang yang bisa kalian analisa langsung, beda dengan data logging. Data logging merupakan pendekatan geofisika yang perlu beberapa environmental correction ataupun bisa terjadi beberapa parameter yang error ya. Tapi kalau kalian lihat data cutting ya, kalian langsung dihadapi dengan reservoirnya ya di bawah mikroskop misalnya. Bisa kalian pegang-pegang, kalian cium, kalian kenapa dicium, karena ketika dia membawa minyak dia akan beraroma beda ya dengan yang cutting tidak ada kandungan minyaknya ya. Jadi bisa kalian analisa secara langsung dan bisa secara cepat dan tepat menentukan kualitas dari reservoirnya ya. Walaupun tetap ada ya, ada constraint-nya, ada beberapa masalah yang bisa terjadi pada data cutting ya, misalnya miss depth-nya ya, kesalahan dari depth-nya ataupun penggunaan lumpur yang mempengaruhi si cutting sendiri. Tapi kita coba eliminasi itu semua, kita coba berasumsi kita dihadapi dengan atau disajikan dengan cutting dengan sesuai dengan kondisi yang aktualnya ya. Jadi kita bisa gunakan di luar data coring. Data coring jelas yang paling baik untuk bisa dianalisa ya. Tapi ketika data coring itu tidak tersedia karena emang harganya jauh lebih mahal ya, cutting ini selalu akan ada di setiap sumur bor ya. Karena dia harus memproduksi atau membuat lubang, otomatis cuttingnya akan terangkat dan itu bisa dianalisa ya. Dan paling murah untuk bisa
dianalisa ya dibandingkan data yang lain. Nah, itu yang terakhir. Silakan jika ada pertanyaan, bebas ya. Saya coba screenshot dulu yang beberapa slide-nya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak, berarti nanti di Halo. Yang lain bisa dengar suaranya atau keputus ya? Putus, Pak. Putus, Pak. Ya, sebentar kita tunggu lagi. Cek. Halo. Ini keluar lagi. Gimana? Tadi hilang suaramu. Ini Pak, berarti nanti di penentuan race color-nya itu akan berbeda-beda. Soalnya kan dari penglihatan seseorang itu juga kadang berbeda warna ya Pak. Berarti bisa jadi begitu ya Pak? Nah, tadi kan ada color chart-nya tuh. Nah, saya kasih balik ke color chart-nya. Oh, ini sudah ya. Nah, dengan adanya buku tadi yang terisi dari color chart ya, sudah ada warna-warnanya. Nah ini, kalau misalnya kalian aplikasikan dengan benar ya, yang dominan warnanya mana, kalian sesuaikan dengan warna yang ada di buku ya, harusnya sih tidak jauh berbeda ya. Kalaupun harus berbeda, warnanya misalnya seperti ini ya, dark yellowish brown dengan moderate yellowish brown kan tidak terlalu beda nih. Ya, itu masih so-so lah. Tapi ketika satu bilang dark yellowish brown, yang satu pale yellowish brown, nah ini yang jadi masalah ya, karena kontras antara yang atas ini dengan yang bawah ya. Harusnya tidak berbeda jauh ya. Apalagi kalau variasi warnanya relatif sama itu udah tidak banyak variasi warna, udah satu hal yang bagus ya. Walaupun nanti dalam penentuan beda orang mungkin sedikit berbeda warnanya, tapi dari tidak adanya banyak variasi warna udah mencerminkan kualitasnya juga bagus ya, kalau kita mau mencari kualitas yang bagus tadi. Tapi untuk caranya ya ini ya, kita harus samakan atau kita komparasikan, kita compare dengan warna-warna yang ada di buku untuk membantu supaya tidak terjadi perbedaan mata ya. Makanya untuk jurusan-jurusan yang seperti ini tidak boleh buta warna ya, karena berpengaruh dengan analisa dari warna mineral ini. Gimana? Sudah cukup menjawab? Saya bingung kok jadi ada tanda panah dua ini. Ya. Ada lagi? Sedikit perbedaan tidak masalah ya, tapi tidak kontras ya. Jangan sampai satunya bilang grey, satunya bilang brown ya. Yang satu bilang green, nah ini jadi masalah ya. Ternyata setelah ditanya tiga-tiganya tidak menggunakan color chart ya. Ya sudah, berarti tiga-tiganya tebak-tebak aja. Wajib kita gunakan yang color chart ini ya, untuk supaya persepsi warnanya sama ya. Tidak menggunakan asumsi. Ya, ada lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa cutting kita itu bisa rusak, dipengaruhi juga dari lumpur pemboran kita ya Pak. Ketika lumpur pemboran kita densitasnya lebih kecil daripada tekanan hidrostatiknya lebih kecil daripada tekanan formasinya, itu cuttingnya bisa rusak ya Pak tadi? Bukan rusak. Jadi ada cutting yang diproduksi dari bit ya. Jadi bit tadi memecah cutting, itu normal aja ya. Kalau di cuttingnya akan terlihat bit dot ya, atau jejak dari gerus dari bit ya, terutama yang PDC. Tapi ketika banyak cutting-cutting besar dan bentuknya splinteri, misalnya terputar, bisa jadi itu cutting bukan produksi dari bit ya, tapi cutting karena adanya sloughing cell ya, atau sel yang terbentuk karena terkelupas sendiri. Dia tidak dipecah dari bit, tapi dengan kondisi yang
seperti tadi saya bilang, pressure formation pressure lebih besar daripada hidrostatic pressure atau tekanan dari lumpur, otomatis dia akan terkelupas sendiri dia, rontok, terkelupas, rontok. Nah, rontokan dari cutting ini dianya beberapa splinteri ya, seperti ada bentuk terputarnya. Jadi beda nih, Oh, beda bukan iya Pak, cutting iya Pak. produksi dari bit ya, tapi cutting yang terkelupas sendiri atau membentuk lama-lama nanti bisa terbentuk caving juga ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Tapi lebih sering bukan malah terbentuk caving ya, karena dia menekan terus ke dalam lubang bor, sehingga malah terjadi penyempitan dari lubang bor ya. Pernah saya share kan juga yang materi mengenai slaving cell ya, sedikit intermezzo mengenai slaving cell. Iya Pak, pernah Pak. Kabarnya. Ya, ada lagi. Kita masih ada waktu nih sampai jam 6 sebelum azan. Sengaja saya agak percepat, takut tadi kepotong azan. Alhamdulillah selesai tepat waktu ya. Silakan, saya sambil coba. Pak, saya cuma mau bertanya Pak. Tadi kan untuk analisa cuttingnya sendiri, tadi Bapak mengatakan kita menggunakan color chart ya Pak. Nah Ya. untuk color chartnya sendiri itu apakah ada standarnya Pak? Maksudnya takutnya beda-beda gitu Pak. Ada. Jadi yang tersandar GSA ini ya. Jadi ada bukunya yang biasa kita gunakan ya, biasa kita gunakan di motogging unit ya. Biasanya disiapkan atau sudah disediakan oleh motogging company-nya ya. Jadi bukan, tapi kalau kalian kerja di motogging company ya kalian nanti yang bawa ke motogging unit supaya nanti bisa dianalisa bareng bersama dengan well site geologist ya. Jadi yang menganalisa cutting ini ada dua ya, dari Matogger. Kemarin sudah di materi minggu lalu ya, di dalam motogging unit ada 3 orang. Pertama ada sampel catcher yang mengambil sampel, kemudian Matogger yang berfungsi atau tugasnya menganalisa cutting, mendiskusi cutting, dan juga membuat master log ya. Dan juga ada pressure engineer atau data engineer yang mengakuisisi atau memastikan data-data yang dikirimkan, data-data yang terbaca oleh sensor itu sudah sesuai ya, ataupun sensornya sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, nanti akan disupervisi lagi oleh well site geologist yang ada di lapangan ya. Jadi bekerja sama untuk jangan sampai juga mengeluarkan 2 data distribusi cutting yang berbeda ya. Matlogger mengeluarkan cutting seperti ini, distribusinya well site geologist beda lagi ya, karena mereka harusnya bekerja bersama ya. Jadi harus satu suara, supaya yang di kantor tidak bingung ya. Makanya misalnya Matlogger yang menggunakan raw color chart, jangan sampai geologisnya juga tidak menggunakan ini ya. Nanti beda-beda hasil analisanya. Jadi metodenya, alat-alat yang digunakan juga harus sama. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Saya boleh bertanya Kak Pak? Tuh, silakan. Mumpung gratis. Tadi kan kalau untuk menganalisa di cutting kita itu kalau ada minyak bisa diidentifikasi dengan menciumnya Pak. Ya. Dicium tadi. Betul. Nah, terus saya mau nanya di sini kalau misalkan gas itu seperti apa ya Pak identifikasinya? Ada aroma yang berbeda juga ketika kita punya cutting dengan kandungan gas yang tinggi ya. Itu juga kadang suka memberikan aroma yang berbeda juga. Yang jelas dia berbeda dengan cutting yang tidak berisi hidrokarbon ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk gas sendiri dia akan gampang untuk diidentifikasi dengan analisa gasnya sendiri ya. Jadi selain cutting tadi akan membawa gasnya terbaca di sensor gas yang ada dipasang bisa di Possum Belly ya. Jadi nanti situ akan kita analisa berapa besarnya atau tingginya gasnya, bagaimana komposisi dari gasnya itu bisa kita analisa, dan kita bahas itu di minggu depan.
Yang pertama aromanya kadang suka bisa teridentifikasi berbeda, dia yang jelas antara gas dengan yang air itu akan berbeda ya. Kita punya reservoir gasnya tinggi nih, pembacaan dari sensor gasnya. Ketika si sampel catcher itu membawa cutting itu masuk ke dalam mud logging, kita juga mencium yang aroma berbeda juga. Wah, ini bau-bau ada gasnya nih, suka seperti itu ya kalau terbiasa dengan mencium cutting ya. Tapi untuk yang oil sendiri, apalagi menggunakan lumpur yang berbahan dasar minyak ya, berbahan dasar air, itu akan gampang tercium walaupun jarak jauh ya, seperti misalnya di cell shaker ada cutting dengan kandungan oil yang banyak ya. Itu dari jauh udah kecium, wah ini ada bau yang beda nih di cell shaker, bisa jadi di situ ada oil. Apalagi setelah kita cuci, kita pecah-pecah, kita lihat di rongga-rongganya memang ada oil ya. Itu ketika saya di Jambi yang sangat mudah untuk mengidentifikasi zona-zona yang ada kandungan oilnya ya. Jarak dari unit mud logging ke sel shaker itu mungkin sekitar 10 meter. Dari jarak segitu saya bisa mencium ya ketika ada cutting yang menumpuk dan berisi banyak kandungan oil ya. Apalagi ketika itu sudah di depan kita dan kita dekatkan dengan hidung, baunya akan terasa jelas ya, semakin nyata. Oke, ada lagi? Masih ada 10 menit. Pak, lanjutan lagi Pak yang tadi. Ya, yang mana nih? Kan tadi kan kita bisa identifikasi gasnya juga itu lewat mencium aroma cuttingnya kan. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, ketika kita memiliki cutting yang misalkan kita tidak inginkan nih, dia mengandung gas beracun Pak, itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau gas beracun, terutama akumulasinya misalnya banyak, itu kita pasang sensor H2S, misalnya gas beracunnya berupa H2S ya. H2S ini kita pasang itu di beberapa tempat ya, di BOP atau di wellhead ya. Kemudian di cell shaker juga kita pasang ya, di reservoir kita pasang, di mud logging kita pasang. Jadi ketika sensor H2S itu menyala ya, cuttingnya jangan lagi kita simpan ya. Sensor itu nyala aja kita udah meninggalkan rig ya. Kita harus evakuasi ke tempat yang lebih aman. Karena kalau kita masih bisa mencium gas H2S pada misalnya bau telur busuk itu gas H2S ya, itu kemungkinan konsentrasinya belum terlalu banyak ya, atau masih sedang lah, masih bisa tercium. Yang bahaya ketika alarm berbunyi tapi kita tidak mencium apa-apa, ini yang ada dua kemungkinan yang terjadi ya. Yang pertama bisa jadi itu tidak ada kandungan H2S atau alarmnya malfunction ya, atau error ya. Dia tidak membacanya tidak sesuai dengan aktualnya, atau yang kedua kandungan H2S udah terlalu tinggi yang membuat indera penciuman kita udah mati ya. Nah, kalau seperti itu ya, setelah indera penciumannya mati ya kita yang menyusul kemudian ya. Kalau sudah alarm berbunyi, lebih baik kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Ini lanjutkan Pak dari video tadi Pak. Jadi pada saat kita menemukan gas beracun gitu, kita langsung menghentikan proses pemborannya gitu ya Pak? Orang-orang yang berkepentingan tetap akan mensecure lubang dulu ya, dan juga pasti akan dilengkapi dengan peralatan anti H2S ya, seperti masker yang untuk yang gas beracun ya, itu udah harus dipasang dulu, kemudian mensecure lubang sebelum mengevakuasi untuk memastikan sebelum orangnya aman ya, lubang dipastikan aman dulu ya. Beberapa orang yang berkepentingan harus mensecure lubang dulu sebelum, tapi yang lainnya yang tidak berkepentingan ya harus evakuasi ya. Dan potensi H2S ini sebenarnya ya sebelum kita ngobor itu ada hazard yang kita bahas ya di meeting ya. Hazard apa yang kemungkinan bisa terjadi di lubang sumur kita. Misalnya memang sudah ada hazard H2S, orang-orang yang bekerja di tempat tersebut ya sudah pertama di training mengenai H2S, kemudian juga dilengkapi dengan perlengkapan H2S juga ya. Jadi ya tidak serta-merta kalian datang ke rig tanpa tahu apa-apa tiba-tiba keluar gas beracun. Nah ini yang harusnya tidak terjadi ya.
setiap orang yang bekerja di rig harus tahu resiko apa yang bisa mereka jumpai di tempat tersebut ya. S itu kan sulfur, H itu kan hidrogen. Ya, gimana? Oh, anu ya, kepencet ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Dan juga cutting ini sebenarnya sudah dicuci ya, dibersihkan. Kita coba pisahkan juga dengan dengan lumpur pemborannya ya. Kadang kita gunakan deterjen, kadang kita gunakan base oil ya, saralin ya. Supaya yang kita analisa benar-benar cutting yang tidak dipengaruhi oleh si OBM, walaupun pasti akan ada pengaruhnya dari si lumpur pemborannya ya, terutama yang OBM. Dan juga teknik mencucinya juga harus hati-hati ya. Beberapa batuan seperti clay misalnya dia batu pasir yang banyak kandungan claynya ya, matrix claynya, ketika kalian mencucinya terlalu keras, bisa jadi dia terwash atau tercuci habis ya, yang tersisa hanya batu pasirnya aja. Nah ini yang bikin analisanya bisa jadi ngaco ya. Jadi si sampel catcher pun juga harus training dengan baik supaya bisa mensajikan cutting yang minimal ya seperti aktualnya ya. Silakan, ada lagi? Masih ada 6 menit. Di sini ada Pak Dita Vidi Nugroho nggak ya? Tadi sempat saya undang salah satu rekan saya yang emang berkecimpung di mat logging ini udah mungkin lebih dari 10 tahun. Masih ada nggak orangnya? Pak Dita? Oh, sepertinya udah keluar ya. Tadi sempat masuk dan mengikuti beberapa saat. Siapa tahu bisa memberikan tambahan. Oh, nggak ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya stop dulu recordingnya ya. Untuk yang pingin lihat lagi akan saya posting lagi di YouTube yang kemarin ya, linknya.